Oke, shalom, selamat malam teman-teman, sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi. Jumpa lagi dengan saya malam hari ini di channel musik inspiratif. Saya berharap teman-teman tidak pernah bosan-bosan berjumpa dengan saya secara khusus di channel ini, dan terus mendukung channel ini untuk terus menerus menghasilkan karya yang memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah teman-teman, sahabat channel musik inspiratif, malam hari ini saya, seperti yang teman-teman lihat, saya kedatangan dua orang tamu yang spesial, luar biasa malam ini. Kebetulan nggak ya? Mereka berdua berkunjung ke tempat saya dan ya langsung ditodong deh untuk mungkin memberikan cerita inspiratif bagi kita semua. Jadi teman-teman jangan beralih dari channel ini. Saksikan terus apa yang menjadi perbincangan kami, dan saya yakin pasti akan memberikan banyak inspirasi bagi teman-teman semua. Nah teman-teman, sahabat channel musik inspiratif, mungkin banyak teman-teman bertanya siapakah mereka. Ini dua orang anak muda yang luar biasa, punya segudang prestasi, segudang ilmu, segudang apa lagi, punya banyak gudang lah. Iya ya. Jadi teman-teman, malam hari ini kita akan berkenalan dulu. Mungkin bagi teman-teman yang belum berkenalan dengan mereka, kita akan sekilas berkenalan dulu dengan mereka, siapakah mereka dan kira-kira apa saja kegiatan mereka sehari-hari. Mari ikuti terus perbincangan kami. Oke, teman-teman, kita akan berkenalan dulu. Yang pertama, selamat malam Bapak dan Ibu, atau apa nih? Saya panggil Abang dan Ade. Nah, atau iya, pokoknya yang enak aja ya. Selamat datang, selamat bergabung di channel musik inspiratif. Saya berharap malam ini ada banyak cerita inspiratif yang bisa dibagikan bagi teman-teman semua. Nah, mungkin kita bisa berkenalan dulu sekilas, mungkin mulai dari cowok ganteng ini. Mungkin ada yang bilang bule, tapi kita nggak tahu bule dari mana, kita kenalan aja dulu. Ya mungkin. Ya, Timur. silakan. Perkenalkan nama saya Sadam. Sadam. Oke. Sadam. Nama Wah, saya ini Sadam. mirip nama-nama orang Irak ya. M-nya sebetulnya cuma ditambah, seharusnya Sada. Oh, Namanya Sada, tapi M-nya ditambah, jadi agak lebih keren kan Pak? Jadi Sadam. Iya. Sadam Deli, karena identik dengan Timur, jadi harus ada marga. Oh iya. Sadam Deli. Bel itu dari mana itu? Ya, Asalnya dari mana? asalnya Asdor Alor. Alor, teman-teman. Kalau yang dari Alor pasti tahu, dan yang sering berjumpa juga pasti tahu. Ternyata bukan bule ya. Oke, jadi sudah lama di Batam. Kurang lebih 2013, jadi sudah kurang lebih berapa? 10 tahun. Oh, luar biasa. Nanti bulan Agustus baru 10 genap. Oke. Kegiatan sehari-hari? Itu kan sekarang lagi ngajar juga, aktif ngajar di salah satu sekolah Oh, swasta. ternyata Cikgu nih teman-teman, Pak Guru. Oke, Pak Guru di SMA atau SMP? SMA. Oh, SMA. Di SMA salah satu ada di Kota Batam sini. Oh, luar Sudah biasa. lumayan sudah berapa tahun berjalan, dua tahun berjalan. Sudah aktif ngajar. Oh, Oke, teman-teman, nanti kita akan ikuti terus apa saja yang menjadi konsen dari kegiatan beliau. Dan kita lanjut perkenalan dulu dengan cewek cantik yang di samping saya. Siapakah dia? Selamat malam. Selamat malam. Nah, oke teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang suka ikutin yang ada di samping saya ini, biasanya dia yang interogasi orang. Sering interview orang, malam ini kebalikan, jadi saya yang eksekusi malam ini. Siapakah dia? Kita berkenalan dulu. Silakan. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Wasti Naikbuhu. Saya biasa dipanggil Wasti. Kalau didengar dari marga saya, asalnya dari Timor, dari Oh, Soe, Timor, Soe. dari kota Soe, Nusa Tenggara Timur. Asli Soe atau? Papa dari Soe, mama dari Alor. Oh, campuran berarti. Campuran, ini blasteran nih. Blasteran. Oke, jadi sehari-hari kegiatannya? Kegiatan sehari-hari kerja sebagai jurnalis. Wow, itu kan teman-teman, biasanya kalau sebagai jurnalis biasanya dia yang banyak nanya ke orang. Malam ini kita dulu yang akan balik bertanya. Dan selain itu mungkin ada kegiatan apa lagi? Kebetulan aktif menulis di salah satu platform media online. Kemudian ada
sebagai presenter di salah satu TV Wah, di Batam, teman-teman. di Batam TV. Baru-baru juga ya Pak, baru bergabung. Kemudian aktivitas lainnya berorganisasi saja. Wow. Oke, teman-teman, nanti kita akan ikuti terus kira-kira perjalanan kisah mereka. Dan memang seperti saya bilang tadi di awal bahwa mereka berdua adalah anak muda yang hadir dengan segudang prestasi, banyak sekali kemampuan yang Tuhan kasih. Dan ya, mau lihat di Batam sebenarnya cari mereka nggak susah karena gampang sekali ditemukan melalui aktivitas dan kegiatan mereka. Itu sebabnya teman-teman malam hari ini kita akan banyak berdiskusi bersama mereka tentang apa saja yang mereka kerjakan, dan ini juga mungkin bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman anak-anak muda di Kota Batam atau bahkan di mana saja yang sedang bergelut bergumul mungkin apa yang ingin dikerjakan ya. Nah, saya ke Om Sadam dulu nih, Om Sadam. Siap. Selain mengajar, mungkin ada kegiatan lain juga yang sering dilakukan. Oh, kalau ngajar harus ada lagi, tapi itu juga sesuai dengan waktu ya. Maksudnya selain ngajar juga latih juga futsal. Kebetulan bidangnya di sana, saya juga pegang ekstrakurikuler baik itu SD maupun SMA. Jadi cuma 2 itu aja sih Pak. Ya, satunya lagi ya paling mungkin organisasi. Aktif di organisasi. Umur berapa sekarang? Umur sekarang 28. 28 tahun tapi sudah banyak sekali kegiatan yang luar biasa. Sarjana? Sarjana. SPJ. Sarjana pendidikan. Tamat dari? Tamat dari Unrika kemarin. Oh, Universitas Riau Kepulauan. Sudah nikah? Belum. Oh belum teman-teman, jadi bagi yang naksir mungkin harus oke, jadi kita akan lebih dalam ke sana ya. Yang mau bertanya, yang mau cari-cari informasi boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, nah aktif juga di organisasi berarti. Nah teman-teman, kebetulan Om Sadam ini juga selain di organisasi, selain di sekolah juga mungkin di gereja juga aktif kan? Ya, itu juga ada tanggung jawab juga sebagai panitia. Banyak kegiatan juga dari gereja. Ya, kebetulan sekarang jadi ketua panitia juga untuk hari raya reformasi di bulan Oktober. Jadi itu yang sekarang juga lagi, ya namanya kalau sudah terjun masuk dalam organisasi, untuk apalagi berhadapan dengan kerjaan Tuhan pasti gampang-gampang sulit lah Pak. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini boleh berjalan dengan baik. Mungkin itu sih Pak. Ngajar sudah, latih futsal sudah, di gereja juga. Organisasi apa saja yang diikuti? Organisasi yang paling pertama ya Satgas itu yang Tuhan sekarang juga masih dipercaya. Di Satgas juga kebetulan dikasih kepercayaan yang rasanya belum mampu tapi sudah ada di bidang itu, di sekretaris umum. Jadi bagian pertama, kemudian komunitas juga kecil. Nama komunitas kami itu namanya Wipora Halak. Itu komunitas kecil yang baru kami bangun ya untuk perintis ke depan. Itu juga bidangnya untuk anak muda semua isinya, untuk bagaimana peduli terhadap sesama, itu konsen untuk ke depan. Begitu. Di umur 28 tahun sudah begitu banyak kegiatan yang diikuti, dan sebagai guru biasanya kan sibuk ya, full time ya. Full. Kapan bisa bagi waktu untuk kegiatan yang lain? Kalau pandai-pandai sih, kalau itu kita di Batam jadinya dituntut harus bekerja, harus waktu dipergunakan dengan baik, tapi puji Tuhan masih bisa bagi waktu. Mungkin teman-teman juga di luar sana sebagai seorang guru juga pasti ya dituntut juga akan lebih pusing di dalam kelas, di luar juga pasti harus dituntut untuk harus ini, harus itu dan seterusnya. Nah sekarang lagi kebetulan lagi ujian anak-anak, jadi mungkin di kemarin agak lebih sibuk karena harus nyusun soal, kemudian kisi-kisi dan yang lain. Kalau sampai sekarang sudah boleh berjalan ujian, jadi kami khususnya saya juga sekarang agak lebih longgar lah. Longgarnya karena dikasih kalau misalnya yang ngawas bisa, kalau memang ada hari itu ngawas boleh masuk, kalau enggak ya enggak apa-apa, kalau enggak bisa hadir enggak apa-apa. Itu untuk di sekolah. Sebenarnya waktu yang Sadam punya berapa jam sih? Saya Sama 24 jam ya? Atau mungkin lebih? Kegiatan lebih banyak dari itu. Kapan tidurnya nih? tidak terlalu padat Pak. Kita pulang jam 3 kurang lebih, pulang pasti mungkin kalau ada kerjaan biasanya kan koreksi. Kalau guru dituntut harus koreksi setiap waktu, setiap saat.
Itu yang harus koreksi paling mungkin sampai jam 4, agak ayam sedikit, harus istirahat sedikit. Jadi tidak terlalu. Tapi itu yang setiap hari. Luar biasa. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut dengan Om Sadam, kita dulu ke Ibu Wasti, Ibu jurnalis, Ibu wartawan kalau boleh dibilang, karena memang juga kelihatannya sibuk sekali dan luar biasa malam ini, karena mereka berdua ini memang jujur anak muda yang belum menikah ya, benar ya? Belum juga. Dua-dua belum menikah, jadi memang yang mencari informasi silakan ya. Mau cari nomor kontak nanti silakan kontak saya. Oke, pasti selain kegiatan-kegiatan tadi mungkin ada lagi yang lain yang biasa dikerjakan setiap hari. Di organisasi kebetulan di gereja juga. Oh, di gereja pelayanan juga. Di gereja sebagai pengurus pemuda. Kemudian mengurus pemuda untuk komisi pemuda juga di salah satu lembaga gereja. Nah, wow, luar biasa. Oke, selain itu yang lebih fokus sih sebenarnya di salah satu organisasi yang bergerak di sosial dan kemanusiaan, yaitu Satgas NPD sebagai wakil sekretaris. Oke, selain itu ada lagi organisasi yang lain? Organisasi profesi, untuk organisasi profesi di Perwara dan organisasi kewartawanan. Kemudian ada organisasi Ganggi, Gerakan Angkatan Muda Indonesia untuk wilayah Kepri sendiri. Saya di bidang seni. Wow. Tetapi karena tidak bentrok ya, lebih banyak ke Satgas, kegiatannya lebih banyak ke Satgas, jadi lebih aktif di situ. Tapi yang lain itu biasanya tidak terlalu lama. Nah teman-teman, sebenarnya malam ini adalah momen yang luar biasa karena ketua mewawancarai sekretaris 1 dan 2. Jadi ini sebenarnya lebih panas biasanya teman-teman. Jadi teman-teman yang keluarga besar Satgas mungkin sudah kenal mereka, anak muda yang luar biasa memberikan hati untuk pelayanan kemanusiaan. Dan pasti umur berapa sih? 28. Wah, sama seumuran. Tidak ada sesuatu. Oke, mungkin nanti di pembicaraan yang berbeda ya teman-teman. Nah, kapan sih bisa bagi waktu seperti tadi? Sadam kan juga kelihatannya pasti lebih banyak kegiatan yang mungkin sibuk sekali. Apakah memang semua bisa dikerjakan? Sebenarnya kalau ditanya bisa dikerjakan semua atau tidak, sebenarnya tidak. Tetapi saya lebih, misalkan ada sekian banyak kegiatan yang kemudian bersamaan, saya harus mengorbankan salah satu atau beberapa gitu, dan saya selalu dinasihatin orang tua tuh memprioritaskan untuk pekerjaan Tuhan ya. Meskipun ya kadang kita manusia tak luput dari kesalahan ya, tapi sudah menerima tugas dari gereja mungkin itu didahulukan. Setelah itu baru bisa ke kegiatan-kegiatan. Kebetulan memang tidak bersamaan terjadi. Ada banyak anak-anak muda seusia kalian yang lebih banyak memilih untuk melakukan hal-hal lain dibanding kenapa sih harus sibuk mikirin organisasi, mikirin orang lain, kenapa nggak mikirin diri sendiri, senang-senang, happy-happy, lakukan yang lain? Kalau saya pribadi sebenarnya senang-senang ada di dalam lingkungan itu, di dalam organisasi juga kita menemukan itu. Artinya kita menemukan bagaimana bahagia bersama dengan orang-orang di dalam organisasi, dalam kita melakukan suatu kegiatan yang tentunya berfaedah, berdampak positif untuk banyak orang, itu mendatangkan kebahagiaan sebenarnya untuk saya pribadi. Tapi tidak terlepas sebagai anak muda seperti yang tadi Om Sa bilang, kenapa milih organisasi, sebenarnya ada juga kegiatan kayak dengan anak muda, kebetulan juga ada di komunitas, sama juga dengan Cegu gitu. Jadi ada juga kesempatan untuk bisa ngumpul-ngumpul dengan teman-teman. Tapi ya itu dia lebih fokus ke organisasi atau komunitas yang kemudian di sana juga kita bisa belajar, bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu. Luar biasa. Jadi teman-teman memang mereka berdua ini sebenarnya sosok anak muda yang menjadi calon-calon pemimpin masa depan yang memang sebenarnya tidak diragukan karena punya banyak pandangan yang luar biasa. Yang mungkin nanti teman-teman akan dengarkan dari diskusi kami malam hari ini, jadi jangan berpindah ya ke channel mana-mana. Jadi saya ke Om Sadam dulu nih. Apa sih yang Sadam lihat tentang pelayanan
di usia yang masih dibilang cukup muda 28 tahun harusnya kan masih berpikir untuk kejar segala sesuatu yang mungkin penting di luar sana. Kenapa harus memikirkan segala sesuatu, atau lebih kata lainnya lebih memikirkan orang lain dibanding diri sendiri. Nah, kalau misalnya untuk pelayanan yang pertama untuk gereja ini, karena ya kita hidup mati nanti juga semuanya di atas, bukan kita dari kita manusia. Jadi kenapa lebih prioritas, kalaupun ada tanggung jawab ya sebisa mungkin kalau ada pelayanannya dari gereja. Misalnya kemarin untuk yang panitia ini, sebetulnya kami diskusi juga sama Kewasti, saya bilang kira-kira kita mampu atau tidak, karena kebetulan kami di dalam lingkup yang sama, pelayanan ini berat. Nah, kami juga sebagai anak muda di satu lingkungan rayon, kami sama, kebetulan dikasih tanggung jawab, kira-kira kalian anak muda bisa atau tidak, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, ditantang sama orang tua, pasti kami juga muda pasti akan mampu, tetapi juga rasanya tantangannya terlalu besar. Satu yang pertama, dia tidak main untuk Tuhan, jadi sebisa mungkin prioritas utama kita ke sana. Terlepas dari mungkin ada yang lebih penting, tetapi prioritas utama kita itu ke hal ini dulu. Jadi mungkin beberapa waktu ini memang agak lumayan sibuk, tidak terlalu sibuk, tetapi nah itu tadi sama seperti tadi Kak Wasti bilang harus bagi waktu pandai-pandai. Dan mungkin saya yang mungkin kurang terlalu bagi waktu, jadi ada waktu di mana yang harusnya selesaikan satu persoalan, tetapi tunggu beberapa waktu. Tapi ya itu untuk kerjaan Tuhan, jadi betul-betul harus prioritas utama. Jadi kalau misalnya kalau ditanya memang masa muda ini ya pakai untuk Tuhan. Jadi ya sebisa mungkin apa yang saya bisa untuk beri untuk Tuhan, tanggung jawab penuh itu yang saya beri. Jadi untuk bersama itu urusan kedua, urusan Tuhan itu nomor satu. Nah, masa muda dalam masa yang harusnya lebih banyak waktu untuk Tuhan, ya pakai untuk Tuhan. Oke, mungkin ada lagi. Dan kemudian yang kedua untuk yang di organisasi, yaitu tadi kita juga diajarkan bagaimana peduli. Jadi waktu pertama sekali saya masuk untuk gabung dengan Satgas itu kurang lebih tahun 2017 atau 2018, waktu kita ada pelantikan kalau tidak salah di kantor kita. Dari situ mulai tertarik karena pergerakan juga lumayan cepat, penanganan juga cepat, banyak hal yang ditangani sama Satgas, kemudian banyak. Jadi itu mulai tertarik. Kemudian ada teman saya juga namanya Bang Dion. Nah sebetulnya dari sana. Di mana nih Dion dicari ini? Harusnya ada juga di sini ya Pak. Nanti kita akan eksekusi di episode berikutnya. Iya, jadi awalnya dari kawan ini, dari Dion ini. Jadi awal pertama sekali dia yang bawa saya ke sana, perkenalkan masuk, dan puji Tuhan di sana juga ketemu orang-orang hebat, dan dijerumuskan masuk untuk bagaimana untuk peduli terhadap sesama, dan itu juga yang menjadi fokus untuk Satgas ini, organisasi ini, untuk ke depan bagaimana kita peduli gitu. Jadi ya sampai pada akhirnya juga dikasih tanggung jawab besar, walaupun sekarang masih raba-raba, tapi ya itu nanti ke depan kita bisa lah untuk satu visi misi yang sama. Bangga tidak berdua di dalam masih begitu cukup muda, masih muda sekali sebenarnya, tapi sudah diberikan kepercayaan di organisasi yang boleh dibilang cukup besar, Satgas NTT Peduli, untuk menjadi sekretaris umum. Ya, kalau misalnya saya sih secara pribadi bangga sekali, kemudian juga di satu sisi bangga, tapi sisi yang lain juga bagaimana cara untuk belajar lebih baik. Itu makanya saya beruntung sekali bisa kenal orang tua yang hebat. Cuman di sana juga saya banyak belajar, ada kita punya pembina, penasihat, ada Pak Ripat, ada kelompok ketua, pengusaha. Jadi masuk di ruang lingkup yang saya rasa saya belajar banyak sekali. Jadi kalau misalnya keberatan ataupun apa, saya masuknya saya rasa bangga. Walaupun mungkin secara kerja mungkin belum terlalu, tetapi cara pribadi saya masuk dalam satu organisasi ini bangganya luar biasa. Lalu pasti gimana rasanya setelah bergabung? Sebenarnya sudah dari awal ya, ketika peresmian kantor, bahkan ketika awal-awal baru mulai bergerak pasti sudah gabung. Tapi ketika dipercaya menjadi sekretaris 2 di Satgas NTT, ya sekretaris 2 ya, gimana perasaan? Rasanya bersyukur, bangga. Mungkin Pak Ketua sendiri masih ingat sempat beberapa kali menolak ya Pak, karena saking merasa saya ada di lingkungan orang-orang yang begitu sangat hebat, dan kerjanya itu tidak seperti organisasi lain, mungkin juga aktif berorganisasi, sosialisasi juga, untuk kegiatan sosial juga, tapi Satgas ini seperti gencar gitu, dan saya merasa wah sanggup nggak ya saya, kok bisa saya dipercayakan gini-gini. Jadi ada rasa bangga dan bersyukurnya
ada di lingkungan orang-orang tua, orang-orang hebat yang tentunya tidak pernah melepaskan kita yang masih muda untuk belajar. Luar biasa. Nah teman-teman, mungkin teman-teman perlu tahu juga bahwa mereka berdua ini juga anak-anak muda yang selain juga aktif, mereka berdua ini juga sarjana. Sadam sarjana pendidikan, ya. pasti sarjana ilmu komunikasi. Jadi anak-anak muda yang tidak hanya mementingkan kegiatan organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di luar, tapi mereka juga konsen dengan pendidikan, konsen juga dengan karir, dan banyak mungkin teman-teman sudah dengar tadi banyak hal yang mereka kerjakan, dan ini juga berharap ada dorongan bagi teman-teman di luar sana ya, yang mungkin hari ini sedang lebih memilih untuk melakukan yang lain daripada sekolah atau daripada hidup untuk Tuhan, maka mungkin malam ini bisa berikan motivasi bagi mereka untuk minimal juga memikirkan apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Nah, pernah berpikir ya untuk menikah? Pertanyaan yang sebenarnya saya hindari. Tiba-tiba rasa kelapa. Dari cek dulu ya. Nah kalau misalnya ya pasti semua orang pasti salah satu tujuannya itu hidup, Tuhan sudah bilang hidup harus berpasangan. Targetnya umur berapa? Nah target itu sebetulnya sudah setahun yang lalu, yang lalu sebetulnya, tapi mungkin tidak sampai akhirnya ya begitu. Tapi untuk target tidak untuk harus masang target lagi sekarang. Intinya ada dan itu sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mari ikuti maunya Tuhan. Oke, pasti. Kalau saya sejujurnya boleh nggak Pak? Bosan sebenarnya dengan pertanyaan ini, pemirsa. Tapi itu penting juga ketika kita mempertahankan prinsip hidup mungkin ya Pak. Ada orang yang lebih memilih untuk cepat menikah, ada orang yang tidak. Nah saya di bagian yang tidak cepat menikah karena ada berbagai pertimbangan yang mungkin tidak disebutkan ya. Tapi di belakang layar boleh nanti. Tapi untuk target nikah saya secara pribadi tidak ada target, tapi saya berdoa Tuhan memberikan pasangan yang tepat di waktu yang tepat. Wow. Mantap. Jadi itu bukan jadi skala prioritas untuk saat ini ya berarti ya. Oke teman-teman, doakan saya mudah-mudahan waktunya yang terbaik Tuhan kasih untuk mereka. Nah mungkin sepintas kita masuk agak lebih dalam ke dalam kegiatan yang sering Sadam dan Wasti ikuti, secara khusus Satgas NTT Peduli. Apa sih yang kalian tahu tentang kepedulian? Mungkin untuk Satgas sendiri ini dasarnya adalah peduli terhadap sesama, peduli terhadap manusia, dan yang pasti tidak memandang siapapun, tidak pandang bulu ibaratnya seperti itu. Dan ini juga kita ada di Satgas NTT Peduli Kepri ini organisasi yang juga merupakan tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh agama. Nah ini yang kemudian seperti yang tadi kata Cegu ya, Bang Sada mengatakan kalau ada orang-orang hebat di dalamnya. Artinya di sini tanpa kita menyadari kita sedang mempraktek apa yang difirmankan. Gitu. Jadi kita bisa seperti mengutip dari ayat suci Alkitab mengatakan kalau kita diminta untuk diajarkan untuk mengasihi sesama, dan itu yang ada di dalam Satgas selama ini yang dijalankan oleh Satgas NTT. Kalau Pak Guru, apa yang Pak Guru lihat tentang kepedulian yang selama ini kita kerjakan? Nah yang kalau saya lihat tentang peduli, menurut saya secara pribadi luar biasa. Yang pertama karena bergerak dari diri sendiri kemudian ke orang lain. Contohnya hal yang paling kecil sederhana adalah tentang misalnya kita membantu orang tanpa kita berpikir bahwa kita berpikir untuk diri kita sendiri. Hampir-hampir mungkin saya rasa tidak. Misalnya contohnya begini, contohnya kalau misalnya mungkin ada satu kejadian yang mungkin terjadi satu kompleks misalnya begitu, yang datang ini mungkin bisa jadi itu mungkin ada berantem di rumah pun dia bisa tinggal dulu karena hanya mau peduli terhadap yang lain. Dia harus datang kepentingkan dulu, mungkin rasanya mungkin sampai di rumah bisa untuk selesaikan dengan baik, tapi yang punya orang dia lebih diutamakan. Dan itu yang saya rasa mungkin tidak semua orang bisa. Pasti orang akan merasa ya sudah saya
diri saya dulu terlebih dahulu, baru urus orang lain. Tapi kalau dalam Satgas bisa hampir yang kalau kacamata saya melihat lebih penting orang lain. Jadi bukan berarti apa lebih orang lain lebih penting, tetapi bukan seperti itu, tapi memang betul rasa pedulinya tadi timbulnya sudah dalam diri, jadi itu yang dibawa untuk orang lain gitu. Dan yang paling menjadi saya juga menjadi kayak rasa luar biasanya itu sangat amat luar biasa lagi mengenai tentang bantu kita tidak kita pandang dulu. Satu, ras suku manapun kita datang sebagai sesama kita makhluk sosial, kita datang siapapun dia kita pasti bantu banyak, dan itu kita juga bisa untuk memberikan sumbangan-sumbangan yang kita punya, dan itu bukan ke satu organisasi forum yang ini, tetapi kita lebih ke pribadi, dan itu yang kayak rasa luar biasa sekali. Apa dari kita itu yang kita kasih itu. Jadi menurut saya Satgas NTT Peduli ini memang sangat amat lah menurut saya, mungkin berbeda dengan organisasi yang lain. Jadi mungkin itu menurut saya Pak. Punya empati yang tinggi ya. Empati, rasa empati yang bukan cuma tinggi, sangat amat tinggi terhadap sesama. Nah, menurut Wasti ini kira-kira ketika berbicara tentang kepedulian kan sebenarnya lebih banyak berbicara tentang pengorbanan. Kita lebih banyak berkorban waktu, korban tenaga, bahkan tidak jarang kita korban isi dompet juga ya. Itu panggilan nggak sih? Sejujurnya itu merupakan panggilan, karena secara manusia lagi kalau kita berpikir hati kita pengen peduli kepada sesama, tapi isi dompet nggak mendukung, terkadang orang juga sulit untuk bergerak gitu ya Pak. Dan itu memang benar-benar dari panggilan. Tapi yang saya lihat dari Satgas ini, dompet memang terkuras gitu, tetapi yang saya lihat nggak kapok. Kemudian yang ada pada kita itulah yang kita berikan. Terkadang juga tidak ada dompet, tidak ada isi dompet nih, lagi kering, musim kering ya Pak ya, tapi kita bisa memberikan, hadir dengan tenaga, pikiran kita. Itu yang saya lihat dari sana. Dan memang berarti satu hal bahwa kalau bukan panggilan Tuhan mungkin agak sulit ya orang melakukan itu. Benar tidak Pak? Benar. Nah, teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, mungkin tadi teman-teman juga sudah sempat mendengarkan bahwa selain mereka aktif di Satgas NTT Peduli yang selama ini mungkin teman-teman juga sudah ikuti, baik itu di media sosial, di Facebook, di YouTube, bahkan di Instagram dan lain-lain. Mereka juga tadi sempat menyebutkan ada satu organisasi yang mungkin jarang teman-teman dengarkan, satu komunitas anak muda yang menurut saya luar biasa. Jadi saya pengen sekali malam ini coba kalian perkenalkan dulu komunitas ini kepada teman-teman. Apa sih Devora ya? Apa? Devora Hala. Saya juga kadang-kadang agak kesel ya tidak sebutkan Devora Hala. Namanya agak Latin-Latin. Agak lainnya itu. Nah mungkin coba perkenalkan apa sih komunitas itu dan kira-kira apa yang dikerjakan di sana dan misinya itu untuk apa? Mungkin coba salah satu entah sadar atau berdua saling berbagi kira-kira apa sih sebenarnya Devora Hala ini? Nah, jadi ini kita cerita dulu ya Pak, awal mulanya ini. Awal mula memang yang pertama kami dengar juga dari Pak Musa untuk bagaimana cara untuk kita bangun satu komunitas kecil sebagai kalian anak muda, itu pesan waktu itu, dan itu yang kemudian kami diskusi kecil-kecilan. Sekarang kebetulan kami juga sering kumpul, kemudian kami bawa ke Romo Pascal. Nah, itu dari sana dapat juga wejangan dari sana, arahan, kemudian balik lagi kami ketemu sama Pak Musa juga berikan kami masukan, arahan, dan sampai pada akhirnya kami sepakat itu kurang lebih anggota kami baru cuma 15 teman-teman. Jadi cuma ada 15 bakalan anak bertambah muda. Ya akan bertambah mungkin untuk ke depan. Jadi bentuknya organisasi kami itu tepatnya tanggal 30 ya, 30 Januari tahun ini, tahun 2023 ini. Nah, namanya Devora Hala tadi. Artinya? Sebelum ke ini arti itu kita ke apa, karena ini Devora Hala ini diambil dari kisah Deborah. Jadi dari ayat Alkitab ini kita kembali ke firman Tuhan lagi. Jadi bahan Alkitab itu kami mengambil satu sosok yang luar biasa menurut pandangan kami. Itu namanya Deborah yang dengan prinsip hidup dia sebagai pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat itu kembali lagi kepada kami, bagaimana cara untuk kami ke depan ini bisa tidak sebagai anak muda ini bisa untuk memimpin gitu. Jadi akhirnya kami ngambil Deborah tadi. Nah, Deborah, dan kemudian nama komunitas kami
namakan menjadi Difora Halak. Difora begitu ya? Difora Halak itu ngambil dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin coba dijelaskan dulu ke Wasti. Nah, Difora Halak itu. Oke, itu sebenarnya diambil dari filosofi dari nama tersebut dari seorang pemimpin, tokoh perempuan, tokoh di dalam Alkitab, yaitu Deborah yang merupakan salah satu pemimpin wanita yang sangat hebat, berani untuk berdiri di depan, jadi garda terdepan untuk berperang gitu ya Pak. Dan kemudian itu yang kita jadikan sebagai salah satu sosok inspiratif bagi kita anak muda, terutama dalam komunitas kami. Kebetulan komunitas kita ini dibentuk untuk fokusnya kepada perempuan dan anak. Oh, jadi kiblatnya ke sana ya, iya. berarti. Oke. Karena mengingat di Kota Batam, di Kepulauan Riau secara umum ini yang sering terjadi, mungkin di tempat lain juga seperti itu, tapi yang di Kota Batam ini yang sangat dan marak terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya, Dan untuk data dari dinas sosial saja mungkin sudah tercatat Angkanya angkanya cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain, sehingga komunitas ini juga sebenarnya sudah ada dari mungkin dari Muslim atau dari Katolik juga sudah ada. Kita juga berdiri dan fokus kita memang ke isu perempuan dan anak, berharap bisa sedikit membantu mungkin terutama kepada anak-anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual ataupun kekerasan apapun itu. Kita bisa hadir sebagai abang kakak yang bisa memberikan mereka semangat, motivasi untuk tetap berdiri dan melihat bahwa ada masa depan. Wow, mantap. Oke, nah kira-kira untuk fokus perjuangan perempuan dan anak ini lebih sasaran utamanya kemana? Apakah ke gereja atau ke mana? Karena tadi sempat disinggung di teman-teman Katolik juga ada ya, ada yang namanya Samaritan atau teman-teman yang Muslim juga ada. Nah ini juga apakah bergerak khusus untuk yang Kristen, Protestan atau gimana? Tidak menutup kemungkinan ke teman-teman yang berbeda aliran dengan kita, tapi berarti mungkin kita terbuka. prioritaskan yang sealiran, kita prioritaskan, dan ke depan ini kita masih merencanakan untuk mensosialisasikan adanya komunitas ini, dan fokusnya itu kemana kita bisa masih ada planning untuk bisa sosialisasi melalui sekolah dan gereja-gereja. Wow. Nah, teman-teman mungkin sudah dengar sekilas tentang apa itu Difora Halak. Ternyata ada sebuah inspirasi dari tokoh perempuan yang berani berdiri di garda terdepan untuk menyuarakan kebenaran dan berani untuk menantang musuh, berani untuk berperang di garda terdepan tanpa memikirkan untung rugi atau mati hidup kalau dilihat dari kisah hidupnya. Nah, dari apa yang disampaikan malam hari ini, saya pikir ini juga cocok sekali ya buat anak-anak muda yang ingin memang benar-benar punya hati untuk peduli. Nah, selain fokus kepada kekerasan terhadap perempuan dan anak, mungkin ada lagi hal yang lain yang menjadi fokus dari Difora Halak ini. Selain jadi kalau misalnya ini karena contoh pasangan yang ini luar biasa. pasangan dalam komunitas pemirsa ya. Benar. jangan ke lain-lain itu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk fokus ke lain, memang ini komunitas yang baru, dan kami juga merasa terhormat kemarin itu setelah dibentuk komunitas ini dapat undangan gitu ya. Kami dapat undangan yang menurut kami itu secara pribadi saya bilang ini kita baru komunitas baru berdiri, tetapi ada kepercayaan waktu itu. Berarti sudah mulai dikenal. Iya, dikenal. Jadi waktu itu kebetulan kita juga perkenalkan seperti halnya sekarang, perkenalan, dan ya beberapa waktu itu sudah komunitas yang sudah tahu tentang kita. Nah, jadi untuk setelah mungkin ada komunitas ini apa yang mau kerja selain ini, kami masih fokus ini karena ini masih masa transisi, masih pembentukan awal kan Pak. Jadi betul-betul kami karena mungkin sampai sekarang masih fokus itu di satu bagian komunitas ini. Sama konsolidasi tim. Konsolidasi tim. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi untuk yang lain-lain mungkin teman-teman mungkin ya, tapi kalau saya pribadi saya fokus bagaimana nih ya, karena juga mungkin sudah waktunya terlalu sudah sekian lama, tetapi ya sekarang masih berdiri, tinggal bagaimana untuk fokus ke depan. Dan untuk yang lebih daripada itu belum. Kalau menurut saya belum, mungkin ada kawasnya, mungkin ada pikiran tentang lain.
mungkin. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Sebenarnya kembali kepada arahan dari seperti Pak Ketua dan juga ada dari tokoh-tokoh agama seperti Romo Pascal. Kebetulan kami juga merintis ini mendengar arahan dan wejangan dari orang-orang hebat di samping kami yang ada di di dalam komunitas kami. Jadi masih terpaku atau terfokus pada apa yang sudah diarahkan bahwa kita fokusnya ke sini. Bahkan tidak mungkin kita fokus untuk ketika mengetahui adanya masalah seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita masih dulu dalam supaya kita tidak menjurus kepada yang lebih seperti penindakan sampai ke ABC dan sekian gitu. Mungkin kita masih hadir sebagai teman yang memberikan semangat, motivasi, kemudian langkah selanjutnya apa baru kita lanjutkan seperti itu. Oke, nah sebagai anak-anak muda yang masih cukup muda sekali, sudah berani mengambil peran untuk fokus dalam satu bidang pencegahan terhadap perempuan dan anak, berarti memang harus siap berpikir untuk harus jadi teladan juga. Iya benar. Gitu. Oke, teman-teman sahabat channel musik inspiratif, saya balik lagi ke Om Sadam dan Tante Wasti. Berdasarkan cerita yang tadi disampaikan bahwa ternyata Devora Halak ini konsen untuk membantu untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Berarti berbicara tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga berarti mendorong kita untuk harus berani jadi teladan berarti. Berat tidak? Sebagai anak-anak muda harusnya kadang-kadang masih ada jiwa frontalnya, mungkin kadang-kadang walaupun dikit, tapi karena sudah aktif berjuang untuk pencegahan kekerasan, berarti harus berani untuk tidak main tangan, tidak kasar dan lain-lain. Siap untuk itu? Siap. Sudah mengambil ya, harus mengakhiri. Oke teman-teman sahabat channel musik inspiratif, kita lanjut lagi dengan perbincangan kita. Mohon maaf kalau agak sedikit terputus, ada gangguan, mohon dimaklumi. Dan biar mereka berdua juga nggak tegang, malam ini kayaknya tegang sekali karena berharap nanti kita akan hadir lagi di sesi berikut di part 2 dan seterusnya untuk memberikan inspirasi dengan banyak cerita-cerita yang lain. Nah teman-teman, sebelum kita akhiri, saya ingin ke dua anak muda ini, Om Sadam dan Tante Wasti. Dua anak muda yang luar biasa dengan segudang prestasi dan juga punya banyak pandangan-pandangan yang luar biasa di usia muda, dan mereka juga orang yang memang punya intelektual yang cukup luar biasa. Nah, saya ingin bertanya sedikit tentang isu human trafficking yang mungkin selama ini kalian dengarkan, kita sama-sama kerjakan di Satgas NTT Peduli, yang kebetulan hari-hari ini sudah menjadi isu yang internasional, isu global, yang kemarin juga sempat dibahas di pertemuan pemimpin negara-negara ASEAN di Labuan Bajo. Ini menjadi salah satu yang dibahas secara luar biasa di sana, karena isu ini ternyata sudah menjadi isu yang luar biasa meresahkan banyak orang. Nah, apa yang kalian lihat tentang ini? Terutama tentang ada begitu banyak korban, yang menjadi korban itu adalah anak-anak muda, dan lebih tragisnya lagi adalah anak-anak muda yang berasal dari daerah kita. Nah, bagaimana kalian bisa memberikan edukasi atau bagaimana kalian melihat ini dari kacamata sudut pandang masing-masing? Mungkin masih sebagai wartawan dan juga Om Sadam sebagai seorang pendidik. Nah, apa yang bisa kalian berikan bagi anak-anak muda yang ada di luar sana? Mungkin dari Wasti dulu. Kalau saya melihat ini seperti yang Om Sa katakan tadi, human trafficking ini juga merupakan satu isu atau satu kasus yang sangat memprihatinkan sekali, karena yang terlibat di dalamnya itu adalah anak-anak muda yang asalnya malah kebanyakan dari NTT. Nah, sehingga ini jadi jadi satu isu yang harus kita perhatikan bersama gitu. Dan
ini juga sering sekali dibahas oleh petinggi-petinggi negara kita, bahkan juga isunya sudah sampai ke luar negeri, sudah global internasional seperti itu. Nah sehingga terutama di kota Batam sendiri, human trafficking ini juga selain kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini juga menjadi satu isu yang saya secara pribadi saya berpikir kalau bisa untuk organisasi mungkin fokusnya ke situ, mengerjakan berbagai hal, tapi boleh nggak sih fokus ke bidang-bidang yang dua tadi itu, termasuk human trafficking, karena siapa lagi kalau bukan kita yang menyelamatkan generasi-generasi muda di negara kita. Dan yang saya mau katakan kepada teman-teman semua, terutama generasi muda, yang terkhususnya lagi untuk anak-anak muda yang mungkin baru tamat, baru lulus kerja dan mungkin menggebu-gebu mau keluar keluar dari negara untuk bekerja, saya cuma hanya ingatkan, karena ini pandangan dari kacamata sebagai seorang jurnalis yang sehari-harinya juga menulis tentang hal itu, juga menghadapi peristiwa-peristiwa seputar dengan human trafficking yang kemudian untuk bisa dijual, orang bisa dijual ke luar negeri itu semua cara bisa dihalalkan. Sama seperti contohnya ditawarkan melalui calo, misalnya sekarang lagi marak di Batam itu seperti itu, ditawarkan, ada calo-calo, ada orang-orang yang menawarkan misalkan angka 5 sampai 7 juta sampai 10 juta, itu kamu bisa dibawa sampai ke Malaysia, bahkan bisa diberikan dijamin pekerjaan, padahal itu sama sekali tidak ada. Itu harus dicatat. Yang menjamin kita bisa bekerja atau tidak diri kita sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau kita sudah mengikuti prosedur dari pemerintah, tentu kita sudah bisa mengikuti tahap selanjutnya. Jangankan di luar negeri, bekerja di negara kita sendiri saja susah. Jadi jangan berpikir segampang itu bekerja di luar negeri. Tidak, justru sangat sulit. Mungkin akan gampang bukan gampang ya, akan sedikit dipermudah kita Pak, kalau kita mengikuti prosedur. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah terbujuk oleh rayuan-rayuan yang katanya 3 juta, 5 juta, sekian juta, Anda sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Melalui apa? Melalui calo misalnya, naiknya dari sini. Salah satu satu contoh untuk diingat dan dicatat juga. Dan kalau kita mengikuti prosedur dari pemerintah, itu bahkan kita berangkat pun secara baik, menggunakan ferry, kapal, pesawat, ataupun benar-benar terstruktur begitu ya, untuk tahapan-tahapannya. Tapi kalau misalkan Anda melalui calo, percaya Anda pasti hanya naik ferry itu mungkin beberapa saat aja ya, untuk mungkin transisi dari pelabuhan ke pelabuhan. Kemudian nanti akan diantar ke sana melalui pelabuhan tikus namanya, atau menggunakan pompong. Ini yang terjadi di Kota Batam khususnya. Sehingga saran untuk anak-anak muda yang ada di luar sana, semua daerah terutama di Nusa Tenggara Timur, jangan pernah tertipu. Cari referensi terus, tanya kepada orang-orang yang lebih paham tentang hal ini, kemudian cari referensi di internet, karena sekarang sudah banyak penipuan di mana-mana. Nah, saya melihat beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah pasti menulis berita tentang ini juga. Dan kalau boleh tahu dari hasil wawancara Wasti dengan mungkin orang yang sempat menjadi korban, kira-kira ada alasan utama mereka akhirnya mengambil keputusan untuk berangkat dengan cara seperti ini karena alasan utamanya adalah ekonomi yang sangat memprihatinkan begitu Pak. Ini kebetulan ada asalnya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada dari Nusa Tenggara Barat. Biasanya di dalam kelompok yang berangkat secara ilegal ini ada orang dari Nusa Tenggara Timur. Nah kali ini untuk kelompok yang kami wawancarai kemarin itu tidak ada dari Nusa Tenggara Timur, tetapi mereka-mereka yang sudah kita temui pada saat itu, mereka mengatakan secara umum alasannya sama. Bekerja di sini ekonominya sangat memprihatinkan, kemudian mau bayar utang, banyak kebutuhan, dan bekerja di Indonesia itu bisa dikatakan tidak mencukupi. Itu sehingga mereka memutuskan untuk melewati jalur secara ilegal untuk berangkat. Ada juga yang paling muda, kelahiran tahun 96. Dia memutuskan untuk berangkat ke luar negeri untuk bekerja karena ini membantu keluarga, menyelamatkan perekonomian keluarga. Oke, nah mungkin dari Om Sadam sendiri sebagai pendidik atau sebagai seorang guru, harus nggak kira-kira sekolah juga mengambil peran untuk memberikan edukasi bagi lulusan apalagi anak-anak? Ini kan yang menjadi korban rata-rata anak-anak yang baru lulus sekolah, cari kerja, dan kebanyakan yang berangkat.
menurut Om Sadam kira-kira harus tidak misalkan dalam sekolah itu dimasukkan satu mata pelajaran atau mungkin diberikan edukasi untuk minimal selesai dari SMA, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi kalau yang saya alami di sekolah biasanya itu sebetulnya itu cuma edukasi. Kami cuma berikan sosialisasi pertama, edukasi, karena memang kalau secara keseluruhan yang di kota ini, di kota Batam itu memang anak-anak kita itu lebih tertarik untuk keluar. Entah itu baik lewat prosedur yang ada ataupun memang secara ilegal. Memang karena itu yang menggiurkan gitu. Ada beberapa anak-anak saya yang bahkan kemarin barusan juga terjadi kemarin ini tanggal berapa itu orang tuanya sendiri yang posting, namanya Grace, dan anak ini kemarin baru setelah dioperasi. Nah, jadi sudah sekarang di Thailand, tidak tahu apa yang dibuatnya di sana, tapi itu orang tuanya tidak tahu sama sekali, entah melalui siapa. Ya kami sebagai guru juga hanya cuma pantau saja, jadi pantau juga. Jadi berangkat tanpa sepengetahuan. Nah, jadi itu juga menjadi keluhan orang tua. Tapi ya kami juga hanya untuk paling berdoa supaya anak ini juga menjadi baik pastinya. Itu yang mungkin di lingkungan sekolah. Kalau yang saya lihat secara umumnya, yang mungkin yang kita tangani khususnya dari daerah kita ini, kalau misalnya pesan saya itu, karena memang yang di sana yang paling utama adalah minimnya tentang pendidikan satu. Karena yang terjadi yang sampai hari ini kita tahu itu memang kita yang seperti mungkin orang banyak katakanlah bilang kita orang paling terbelakang secara minim pendidikan ya. Nah, jadi minimnya pendidikan, kemudian itu yang pertama, kemudian digabungkan lagi dengan ekonomi. Jadi itu mau tidak mau, atau misalnya ada iming-iming, pasti suka tidak suka pasti akan mereka keluar. Nah, menjadi pertanyaan kita itu kenapa orang-orang kita juga tidak punya hati. Nah, itu yang menjadi persoalan sebetulnya. Persoalan kita itu di situ. Kecuali orang mungkin dari luar dari tempat kita mereka masuk, mungkin menjadi persoalan yang baru. Tetapi ini orang-orang kita sendiri, jadi punya rasa peduli terhadap adik-adik mungkin sama sanak saudara tidak ada lagi. Nah, inilah menjadi pertanyaan itu, bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk kita bisa masuk lingkungan itu? Mungkin paling utama kita berikan sosialisasi. Sosialisasi juga kita harus lihat pandangan yang pertama, mereka kira-kira kita berikan sosialisasi mereka mengerti atau tidak. Karena yang pertama, landasan utama dari mereka minim pendidikan. Jadi kalau misalnya kita kasih masukan, kita berikan wejangan yang menurut kita itu tepat, menurut mereka kalau tidak, mereka hanya butuh duit, bagaimana? Pasti otomatis mereka akan keluar. Nah, ini juga bukan menjadi tanggung jawab kita saja, tetapi pemerintah itu berperan penting, sangat amat berperan penting. Bagaimana pemerintah turun ke dalam dan bisa melihat lingkup ini semua. Karena memang kita tahu sampai hari ini, ya mungkin isu yang kita dengar sampai hari ini kan, korbannya lebih banyak ke daerah kita. Tahun ini saja sudah berapa puluh korban yang sudah dibawa pulang. Dan ya itu mungkin kalau misalnya saran untuk adik-adik kita, kakak-kakak kita, abang-abang kita, tolong untuk perhatikan kita semua. Tolong perhatikan adik-adik ini, apakah mereka mungkin salah melangkah, tolong untuk diingatkan. Berikan mereka nasihat, mungkin berikan mereka ya paling mungkin nasihat sebagai abang supaya mereka tidak tertipu, tidak terjerumus gitu. Tidak terjerumus dengan hal-hal yang memang membahayakan diri mereka sendiri gitu. Kalau sampai pada akhirnya sesuai SOP, tidak ada masalah, pergi dan itu menghasilkan mungkin bisa membantu keluarga. Tetapi kalau misalnya mereka keluar hanya melalui tadi sampaikan sama kakak jurnalis tadi, kalau misalnya lewat pelabuhan tikus, ujung-ujungnya apa yang kita dapat? Tidak ada hasil. Malah ditahan. Iya, ditahan satu. Kalau tidak diapa-apain mungkin, tapi kalau diapa-apain dan akhirnya pulangnya cuma hanya nama. Dan itu yang menjadi perhatian gitu. Jadi ya, paling dunia sekarang sudah berbeda dengan dunia-dunia yang lain, dunia kemarin. Sekarang semuanya ada. Mungkin kita sebagai orang kampung, teman-teman, kita orang kampung sesuai pendidikan kita minim mungkin cuma SD, SMP, tapi kita punya handphone itu kalau secara kita lihat itu walaupun kita terbelakang, handphonenya itu sudah Android semua. Gadgetnya bukan cuma Nokia Center lagi sekarang itu sudah bisa yang lebih canggih. Jadi sarannya lebih bagusnya kalau memang sebelum berangkat pun, kalau memang ada niat untuk mau berangkat, perhatikan dulu, cari dulu referensi. Kira-kira bagaimana nih saya berangkat? Kira-kira seperti prosedurnya bagaimana? Orang yang bawa saya ini tepat atau tidak? Tidak perlu tanya namanya siapa, kerjanya dari mana, bagian mana, supaya bisa di browsing. Kalau memang ada, jelas boleh, tidak dilarang.
kita di sini yang sebagai organisasi besar kita yang di sini Satgas tidak melarang untuk mereka keluar kemana saja terserah. Betul. Tapi harus jelas sesuai SOP. Kalau memang tidak nih, disitulah kami juga sebagai organisasi kami juga larang, sangat amat larang, apalagi kita punya saudara. Jadi mungkin itu. Baik, saya melihat juga memang sebenarnya selain mereka bisa mendapatkan edukasi dari orang-orang terdekat, saya pikir juga seperti disampaikan bahwa memang harusnya pemerintah juga mengambil peran, paling tidak dengan menyediakan lapangan kerja supaya jangan semua orang begitu tamat langsung rame-rame ke luar negeri. Apa salahnya kalau misalkan dibukakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya jadi orang bisa bekerja dan akhirnya menghidupi diri atau menghidupi keluarga. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Sebenarnya berbicara tentang isu kemanusiaan tidak akan pernah habis. Hanya memang karena kita dibatasi waktu. Saya berharap Om Sadam dan Tante Wasti tidak bosan malam ini bersama dengan kita. Kita bisa berjumpa lagi di part berikut atau episode berikutnya untuk berdiskusi lebih banyak tentang banyak hal untuk memberikan inspirasi bagi kita. Malam ini karena sesi pertama mungkin agak sedikit serius bawaannya, agak sedikit tegang. Nah, berharap nanti di bagian-bagian berikut kita akan lebih rileks untuk berdiskusi, memberikan inspirasi dan edukasi bagi teman-teman di luar sana untuk paling tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan dan SOP yang ada yang diterapkan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Ibu Wasti. Terima kasih Om Sadam malam hari ini sudah hadir di channel Inspiratif. Dan berharap kita bisa jumpa lagi di bagian berikut. Nah teman-teman, ternyata diam-diam Ibu Wasti ini juga seorang penyanyi. Sadam ini juga ternyata juga. Jadi jangan lupa saksikan di channel Musik Inspiratif. Mungkin mereka akan berduet atau solo, kita nggak tahu. Tapi mereka akan mempersembahkan lagu-lagu yang luar biasa dengan suara indah mereka untuk memuji Tuhan. Ikuti terus channel Musik Inspiratif untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru bagi kita semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Selamat malam. Sampai jumpa di part berikut. Kami selalu peduli